Hari ini kita akan menguak segitiga Bermuda dari kompas Columbus sampai singgasana iblis. Tapi sebelum kita sampai ke sana, Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. kita bakal bahas dulu jauh-jauh hari sebelum segitiga Bermuda ini jauh lebih banyak dikenal. Ternyata pada zaman dahulu kala itu banyak peneliti-peneliti yang ingin menguak misteri dari segitiga Bermuda sendiri. Entah itu dilakukan penelitian, entah itu dilakukan penghitungan dari berbagai macam hal. Hampir seluruh saintis atau para peneliti itu mulai penasaran sepertinya tuh ada apa di sana. Dan nanti kita akan sangkut pautkan dengan dunia-dunia lain yang seperti biasa kita lakukan. Sebelum kita ke dunia lain, kita akan membahas dan kembali ke 8 Oktober 1492. Seperti yang kalian tahu, salah satu penemu pulau atau salah satu penjelajah terbaik yaitu Christopher Columbus itu lagi di tengah samudra Atlantis, jauh dari daratan manapun, dan tiba-tiba jarum kompasnya bergerak sangat liar dan tidak ada alasan apapun dan tanpa alasan yang jelas. Malam harinya, awak kapalnya melihat bola api jatuh ke laut. Beberapa minggu kemudian, muncul lagi cahaya aneh di ufuk yang sampai sekarang gak ada yang bisa menjelasin itu apa. Itu catatan tertua yang kita punya soal kawasan yang 5 abad kemudian bakal dikenal dunia sebagai segitiga Bermuda. Video ini cuma nyertain mitosnya doang. Kita bakal bongkar semuanya. Dari asal-usul namanya, berapa banyak korban dan yang beneran hilang, atau mungkin kita bakal sampai ke teori soal jin dan iblis, dan beberapa pandangan Islam, sampai apa kata sains dan praktisi spiritual lengkap dari satu video ini. Oke. Banyak yang mengira nama segitiga Bermuda udah ada sejak zaman dulu. Faktanya, enggak. Istilah ini baru diciptakan tahun 1964 oleh seorang penulis bernama Vincent Gaddis. Lewat artikel di majalah Argosy yang membahas soal kehilangan penerbangan 19. Setahun setelahnya, Gaddis mengembangkan idenya menjadi buku berjudul Invisible Horizons. Tapi yang benar-benar bikin nama ini meledak ke seluruh dunia adalah penulis lain, yaitu ada Charles Berlitz. Lewat bukunya The Bermuda Triangle pada tahun 1974. Berlitz ini punya ketertarikan besar sama dunia paranormal, dan di bukunya dia mengaitkan kawasan ini sama kota legendaris yang katanya tenggelam, yaitu Atlantis. Teorinya, energi kristal dari kota itu masih aktif dan bisa mengganggu kapal serta pesawat yang lewat. Sebelum dua nama itu muncul, sebenarnya udah ada penulis atau ada yang nulis soal keanehan kawasan ini dari tahun 1950. Seorang wartawan Associated Press bernama E.V.W. Jones menyatakan dan mencatat serangkaian kejadian aneh hilangnya kapal dan pesawat antara Florida dan Bermuda di akhir 1940-an. 2 tahun setelahnya, tahun 1952, seorang penulis bernama George Sand menerbitkan artikel di majalah Fate berjudul Sea Mystery at Our Back Door, yang makin memperkuat citra kawasan ini sebagai tempat misterius. Yang menariknya sampai sekarang kawasan ini nggak punya batas resmi, nggak ada definisi pasti soal luasnya. Ada yang bilang sekitar 500.000 km persegi, ada yang bilang sampai 3 kali lipat itu. Bahkan Badan Nama Geografis Amerika Serikat sendiri secara resmi nggak mengakui segitiga Bermuda sebagai nama wilayah yang sah. Jadi secara teknis, ini adalah kawasan yang batasnya cuma ada di kepala orang-orang yang menceritakannya. Ini bagian yang paling sering berlebih-lebihkan. Jadi kita coba lihat angkanya satu-satu. Kasus paling terkenal adalah penerbangan 19 pada 5 Desember 1945. 5 pesawat pembom torpedo TBM Avenger milik Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari Fort Lauderdale, Florida untuk misi latihan
dan navigasi rutin. Total 14 penerbangan di dalamnya. Di tengah misi, komunikasi radio mulai kacau. Salah satu kutipan yang tercatat, pilotnya bilang, laut tidak terlihat, tidak seperti biasanya. Semua kompas dilaporkan bermasalah. Kelima pesawat itu hilang total, nggak ada satupun puing yang ditemukan. Yang bikin mengerikan, pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka, sebuah PBM Mariner dengan 13 awak juga ikut hilang di malam yang sama. Laporan akhir Angkatan Laut Amerika Serikat soal penyebab hilangnya penerbangan 19 sampai sekarang masih tertulis unknown atau tidak diketahui. Kasus besar lainnya USS Cyclops tahun 1918. Kapal kargo Angkatan Laut Amerika Serikat ini hilang dalam perjalanan dari Brazil menuju Baltimore, membawa kurang lebih 309 orang. Nggak ada sinyal darurat, nggak ada puing, nggak ada penjelasan. Ini salah satu hilangnya kapal Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar dalam sejarah, yang bukan disebabkan langsung oleh perang. Kalau di total, sejumlah sumber populer menyebut lebih dari 5.000 orang hilang di kawasan ini sepanjang sejarah, dengan sekitar 1.000 nyawa hilang dalam 1 abad terakhir. Tapi di sinilah bagian pentingnya. Angka ini nggak pernah dicatat secara resmi oleh satu badan pun, jadi angka bervariasi, tergantung sumber mana yang lo percaya. Dan ini yang bikin makin menarik. Menurut Carl Kruszelnicki, komunikator sains asal Australia, kalau dihitung berdasarkan persentase, jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda itu sebenarnya sebanding dengan wilayah laut sibuk lain manapun di dunia. Dia mengutip data dari Lion of London, perusahaan asuransi maritim tertua di dunia, dan penjaga pantai Amerika Serikat. Yang keduanya menyatakan nggak ada bukti kawasan ini lebih berbahaya secara statistik dibanding rute pelayaran sibuk lainnya. Bahkan ada studi tahun 2022 berjudul The Bermuda Triangle Data Science Approach yang menyimpulkan hilangnya objek di laut ini sangat berkorelasi dengan cuaca buruk, bukan pola aneh yang nggak bisa dijelaskan. Jadi fakta ada di tengah-tengah. Orang beneran hilang di sana, itu benar. Tapi apakah jumlahnya luar biasa dibandingkan kawasan laut sibuk lainnya? Itu yang masih diperdebatkan. Nah, kita mulai masuk ke ranah sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan, yaitu ranah teori jin, iblis, dan mungkin siapa yang tinggal di sana. Di bagian yang paling banyak ditanyakan orang, kalau bukan cuma faktor alam, siapa atau apa yang dipercaya menghuni kawasan ini. Ada beberapa lapis kepercayaan yang berkembang. Yang paling umum adalah anggapan bahwa segitiga Bermuda adalah semacam wilayah kekuasaan makhluk halus, dihuni sekumpulan jin atau setan yang bekerja sama menjaga kawasan itu dari manusia. Ada yang percaya mereka berjaga di sekeliling titik pusatnya dengan tujuan mencegah manusia mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya. Versi yang lebih ekstrim lagi mengaitkan kawasan ini dengan sosok besar dalam eskatologi, yaitu Dajjal. Ada teori yang menyebutkan di dasar segitiga Bermuda ada semacam pulau yang dikuasai sekumpulan setan yang bersama dengan Dajjal untuk kelak menghancurkan umat manusia di akhir zaman. Bahkan ada buku yang secara spesifik berjudul soal Dajjal yang akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda. Ditulis oleh seorang penulis asal Mesir bernama Syekh Muhammad Isa Dawud. Penting digarisbawahi di sini, ini bukan konsensus ulama atau kajian akidah yang disepakati luas. Ini teori dari buku tertentu yang populer di sebagian kalangan, dan kita akan bahas lebih detail sisi keislamannya di segmen berikutnya, termasuk mana yang berdasarkan hadis sahih dan mana yang cuma klaim yang beredar di viral. Ada juga versi lain yang lebih ke arah cerita rakyat maritim lama. Pelaut-pelaut di sana percaya laut dalam itu rumahnya makhluk-makhluk purba, dan kawasan segitiga Bermuda dengan palung-palung terdalamnya dianggap sebagai salah satu gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang gak seharusnya diganggu. Menurut pandangan Islam, ini yang perlu perlu kita hati-hati bahasnya, karena gampang banget kecampur antara dalil yang valid sama
klaim yang cuma viral doang. Yang beneran ada dasarnya, ada hadis riwayat Imam Muslim dari Zabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air atau laut. Lalu dari situ dia mengutus pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Hadis ini valid dan memang membahas soal kedekatan iblis dengan laut secara umum. Tapi hadis ini nggak pernah menyebutkan lokasi spesifik segitiga Bermuda. Ini penting dicatat. Karena banyak konten yang menyambungkan hadis umum ini langsung ke koordinat spesifik di Atlantik. Padahal teksnya sendiri nggak sesempit itu. Nah, klaim yang lebih spesifik soal Telaga Awet Muda. Soal sosok bernama Syekh Imam Ma'rifatullah Al-Arsy yang katanya menjelaskan Imam Mahdi akan muncul dari Segitiga Bermuda, sampai soal Iskandar Agung yang katanya pernah masuk dan berhasil kembali. Ini semua klaim yang beredar luas di internet, tapi sumbernya nggak jelas dan nggak bisa ditelusuri ke rujukan akademis ataupun kajian ulama yang diakui. Sosok ulama yang disebut itu sendiri nggak ditemukan track recordnya di sumber-sumber keislaman yang kredibel. Jadi ini masuk kategori cerita yang viral, bukan kajian yang mapan. Yang bisa kita pegang dalam Islam, laut dalam memang disebut sebagai salah satu tempat yang berkaitan dengan aktivitas iblis secara umum, dan jin memang makhluk ciptaan Allah dari apa yang berwujud aslinya goib. Ini udah kita bahas detail di video sebelumnya soal Banaspati. Tapi soal segitiga Bermuda secara spesifik sebagai kerajaan jin atau sarang dajjal, itu level interpretasinya dan cerita yang berkembang di masyarakat, bukan sesuatu yang punya sanad dan rujukan tafsir yang disepakati ulama secara luas. Di sisi sains, ada beberapa teori yang diajukan dan levelnya juga berbeda-beda, antara yang punya dasar kuat sama yang masih spekulatif. Yang paling sering dibahas adalah teori gas metana. Di dasar laut, kawasan ini dipercaya ada endapan metana hidrat dalam jumlah besar. Kalau endapan ini lepas tiba-tiba dan naik ke permukaan dalam bentuk gelembung raksasa, kepadatan air laut di area itu bisa turun drastis. Dan kapal yang lagi berada di atasnya bisa kehilangan daya apung, lalu tenggelam dalam hitungan detik tanpa sempat mengirim sinyal darurat. Teori ini pertama kali dipublikasikan tahun 1981 oleh Badan Penyelidikan Geologi Amerika Serikat dan sudah diuji coba di laboratorium dengan hasil yang mendukung kemungkinan ini secara dengan fisik. Tapi belum ada bukti langsung ledakan metana beneran terjadi tepat di lokasi hilangnya kapal atau pesawat tertentu. Teori kedua, soal cuaca ekstrim. Kawasan ini memang jalur badai tropis dan hurrikan Atlantik. Dan arus Gulf Stream yang sangat kuat bisa memindahkan puing kapal dalam waktu singkat. Ini yang menjelaskan kenapa sering gak ada puing ditemukan meskipun kejadian nyatanya, ditambah lagi ada fenomena rogue waves atau gelombang raksasa yang bisa mencapai ketinggian puluhan meter muncul tiba-tiba karena badai yang datang dari berbagai arah sekaligus. Teori ketiga soal kompas. Segitiga Bermuda adalah satu dari sedikit titik di bumi di mana utara sejati dan utara magnet nyaris hampir berhimpitan. Ini bisa bikin pembacaan kompas jadi membingungkan buat navigator yang gak sadar soal perbedaan ini, terutama sebelum era GPS. Lalu ada faktor kesalahan manusia yang menurut banyak ahli justru jadi penyebab paling umum, termasuk dalam kasus penerbangan 19 di mana pemimpin misi diketahui sempat kebingungan arah dan salah membaca kompas cadangan. Kesimpulan dari sisi sains sendiri, seperti yang ditegaskan Letnan A.L. Russell dari penjaga pantai Amerika Serikat, adalah kombinasi kekuatan alam dan ketidaksempurnaan manusia lebih dari cukup buat menjelaskan apa yang terjadi. Tidak perlu penjelasan supernatural. Di luar sains dan agama, ada juga pandangan dari kalangan praktisi spiritual dan paranormal, yang justru jadi salah satu alasan kenapa mitos ini makin membesar. Salah satu nama paling berpengaruh adalah Edgar Cayce, yang dikenal sebagai Sleeping Prophet alias Nabi Tidur di Amerika awal abad ke-20-an. Cayce meramalkan bahwa reruntuhan kota Atlantis akan ditemukan di dekat Bimini, salah satu titik dari kawasan segitiga Bermuda, dan dia bahkan menyebutkan tahun spesifik 1968. Yang bikin
ramalannya makin terkenal. Tahun 1968 itu juga ditemukan formasi batu di dasar laut dekat Bahama yang kelihatan seperti disusun sengaja. Dikenal sekarang sebagai Bimini Road. Banyak penganut teori Atlantis menganggap ini bukti ramalan Sayce terbukti. Meski secara geologi, formasi itu masih diperdebatkan sebagai fenomena alami atau bikinan manusia. Charles Berlitz sendiri, penulis buku yang mempopulerkan nama segitiga Bermuda, juga berpandangan mirip. Dia percaya teknologi kristal peninggalan Atlantis masih aktif di dasar laut sana, dan itu yang mengganggu sistem navigasi kapal serta pesawat modern. Sebagai praktisi lain lebih condong ke teori portal atau gerbang dimensi. Kepercayaan bahwa kawasan ini adalah semacam titik lemah antara realitas kita dengan dimensi lain. Sehingga benda atau orang yang lewati waktu dan posisi tertentu bisa tersedot keluar dari dunia kita. Atau ya bisa disebut teori wormhole versi modern juga sering dikaitkan ke arah yang sama. Meski ini murni spekulasi tanpa dasar fisika yang bisa diuji. Kalau kita tarik ke catatan tertulis paling tua, semuanya kembali ke jurnal pelayaran Christopher Columbus pada tahun 1492. Dalam catatan hariannya, Columbus menulis dia melihat nyala api besar jatuh ke laut dan kompasnya berperilaku aneh. Meski cuaca saat itu tenang, ahli modern menduga apa yang dilihat Columbus besar adalah meteor yang jatuh. Dan soal kompas itu karena perbedaan utara sejati dan utara magnetis yang belum dipahami navigator di masa itu. Tapi buat Columbus sendiri, di masanya itu adalah kejadian yang gak bisa dijelaskan. Menariknya, menurut Encyclopedia Britannica, laporan-laporan soal kejadian aneh di kawasan ini sebenarnya sudah mulai dicatat sejak pertengahan abad ke-19, jauh sebelum istilah segitiga Bermuda ada. Beberapa kapal ditemukan terbengkalai di tengah laut tanpa awak sama sekali, tanpa tanda perlawanan atau kerusakan yang lain, lenyap tanpa pernah mengirim sinyal bahaya sama sekali. Jadi kalau ditarik garis waktu, pola sesuatu yang terjadi di sini itu udah ada jauh sebelum media 1950-an mengangkat jadi cerita populer. Yang berubah cuma namanya. Ada catatan pelaut yang tersebar jadi satu nama besar yang mengikat semuanya. Segitiga Bermuda. Kalau kita rangkum, semua sisi udah kita bahas. Asal-usul namanya baru muncul pada tahun 1964. Jumlah korban nyata tapi secara statistik diperdebatkan apa beneran luar biasa. Teori soal jin dan iblis berkembang dari cerita rakyat dan sebagian buku yang belum tentu punya rujukan kuat. Sisi Islam punya dasar umum soal iblis dan lautan api. Klaim spesifik soal segitiga Bermuda masih diragukan validitasnya. Sains punya beberapa teori masuk akal meski belum semuanya terbukti, dan praktisi spiritual menambahkan lapisan cerita lewat ramalan-ramalan yang belum bisa dipastikan. Kita sampai di titik yang sama kayak banyak misteri besar dunia lainnya. Kebenarannya kemungkinan besar ada di antara semua penjelasan itu, bukan cuma di satu sisi. Yang jelas, segitiga Bermuda tetaplah jadi salah satu tempat yang paling banyak diceritakan dan paling banyak ditakuti dan paling banyak disalahpahami di planet ini. Menurut kalian gimana? Lebih percaya pas jelasan ilmiah atau tetap merasa ada sesuatu yang belum terungkap di sana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten yang dibedah dari semua sisi kayak gini, subscribe Niskala. Masih banyak misteri dunia yang belum kita kuak sampai ke akarnya.